Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan sudah dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Tabrani yang berjudul Konsistensi Keramah Terbaik Kita. Kita tidak menyebut mujizat kecuali bagi nabi-nabi. Apa yang para aulia lakukan dengan keajaiban-keajaibannya kita sebut sebagai karomah. Allah SWT menganugerahi para aulia kekuatan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia lain. Nabi SAW bersabda, ajalul karomat dawamul taufik. Karomah yang terbaik adalah kesuksesan yang terus menerus. Bagi manusia biasa, yaitu dengan menjaga kesinambungan perilaku-perilaku yang baik pada cara atau arah yang benar. Misalnya, tidak baik bila sholat 100 rakaat pada hari ini, 2 rakaat esok hari, kemudian tidak sholat sama sekali pada lusanya, lalu 50 rakaat pada hari selanjutnya. Apa manfaatnya? Tidak ada. Yang terbaik adalah ibadah secara berkesinambungan. Jika sekarang sholat 5 kali sehari, lanjutkan terus dengan sholat 5 kali sehari. Jangan melakukan terlalu banyak pada suatu hari untuk kemudian berhenti selama sebulan. Sabda Nabi SAW, jika kalian meraih konsistensi, itulah sebuah karomah, kekuatan yang Allah SWT anugerahkan dalam hati kalian. Hal itu lebih baik daripada melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan orang lain, seperti berjalan di atas paku-paku atau memakan pecahan kaca. Itu bukan karomah. Karomah adalah menjaga kemajuan hidup kita sehari-hari, tidak berhenti dari satu waktu ke waktu lain. Jagalah konsistensi. Seperti yang dikatakan Syekh Naqshband tentang meletakkan 3 hal utama yang harus dilakukan murid-muridnya atas perintah Syekh. Contohnya menggali lubang, menggosokkan lautan, berjalan terus untuk meraih amanah. Kesalahan kita adalah tidak percaya bahwa kita mampu mencapainya. Setiap orang berpikir bahwa setelah mampu meraih tingkat tertinggi, dia ingin mengatur semua orang dan menginginkan agar semua orang di dalam kelompok itu mendengar dia, karena merasa dialah murid favorit Syekh. Hal ini adalah salah. Seorang yang duduk di dekat barisan sepatu-sepatu adalah murid kesayangan Syekh, bukan yang duduk di dekat Syekh. Inilah yang harus kita jaga dalam pikiran kita. Kita memerlukan seseorang untuk membawa kita kembali pada Syekh, bukan seseorang yang menjauhkan kita dari beliau. Meninggalkan Syekh berarti mematahkan seluruh kemajuan kalian. Syekh tidak peduli kalian meninggalkan beliau atau tidak, karena kalian adalah milik beliau. Nanti pada hari kiamat, beliau akan menarik kalian kembali ke hadapannya. Namun, dalam hidup ini, kalian akan selalu tertipu oleh seseorang yang akan menjauhkan kalian pada beliau. Allah SWT menunjukkan Ahmad Badawi Khurusruh, seorang ulama suci yang diminta datang di hadapannya. Namun harus mengambil sebuah kunci dari seorang pembimbing yang akan dikirim oleh Allah SWT. Sunnati fi khalqi, metode atau jalanku ada di antara umat manusia. Setiap orang harus bergantung pada yang lain untuk mendekatiku. Tidak ada yang mampu berdiri sendiri kecuali aku. Akulah sang pencipta dan aku tidak bergantung pada apapun. Sang ulama harus pergi pada aulia untuk mendapatkan kunci itu. Dan aulia itu mengatakan, harga yang kuminta bagi kunci itu adalah membuang segala ilmu yang kau pelajari dari buku-buku dan ego. Kami tidak bergantung pada buku-buku. Itu adalah pengetahuan palsu. Engkau mengumpulkan pengetahuan dengan egoisme, dengan kesombongan, dengan arogansi. Kelak engkau tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi pengikutmu. Kita harus membuang semua pengetahuan itu. Jika engkau menerima, aku akan memberi kuncimu. Ahmad Al-Badawi Khurusruh berkata, aku siap. Itulah ketulusan yang akan apa yang beliau inginkan. Beliau menerimanya walaupun berarti hidup menjadi taruhannya. Karena beliau adalah seorang ulama besar dan seorang hakim di negaranya. Jika Syekh mengatakan pada seorang untuk menyerahkan hidupnya dan dia dengan tulus memberikannya, maka dialah yang menerima rahasia-rahasia Syekh.
Syekh ingin memberi kita rahasia, namun kitalah yang tidak ingin mengambilnya karena kita tidak tulus. Aulia itu mengambil pengetahuan Ahmad ke Rasulullah sampai beliau tidak lagi hafal surat Al-Fatihah dan mengingat namanya sendiri. Masyarakat menyangka beliau adalah ilah. Anak-anak kecil mengolok-olok dan melempari beliau dengan batu-batu di jalanan. Namun di dalam hati, beliau selalu bersama syekhnya. Syekh meninggalkan beliau dalam keadaan seperti itu sampai ada kesempatan mereka bertemu kembali. Pada saat pertemuan itu, keadaannya telah berada pada tingkat yang lebih matang. Tolonglah demi Allah SWT, demi Rasulnya, beri aku kunci itu. Aku ingin memasukinya. Cinta itu begitu membakar di dalam hati beliau. Cinta itu adalah cinta karena kesedihan. Itulah kewajiban akan cinta. Kalian tidak mengambil kemanisan dari cinta, tapi kepedihan. Jika kalian merasa kemanisan, itu bukan cinta, tapi hanyalah permen. Untuk mengambil permata, kalian harus memotongnya dan mungkin tangan kalian akan terlilis juga. Cinta itu penuh dengan kepedihan dan penderitaan. Itulah yang diperlukan. Bukan cinta yang penuh dengan kemanisan, di mana Syekh mengajak kalian berkeliling untuk piknik. Cinta adalah dengan menguji kalian, seperti semut yang berjalan terus mencari makanan, tidak peduli bila sebuah tangan atau kaki manusia akan menemukannya. Kata Syekh, lihatlah ke dalam mataku. Sekarang engkau akan menerima pengetahuan spiritual kami. Kini saatnya kami alirkan pengetahuan ilahiyah di dalam hatimu. Sekarang ulama itu tidak mengatakan ini pengetahuanku, karena itu hanyalah ego. Sekarang yang dialirkan adalah pengetahuan para syekh, tidak ada ego di sana. Bila ingin dipakai, dia bisa memakai. Bila ingin ditinggalkan, dia bisa meninggalkannya. Kini tak seorang pun mampu memandang mata Ahmad Al-Badawi terus, karena siapapun yang memandang mata beliau akan pingsan. Karena itu beliau memakai sebuah butoh atau penutup mata jika ada yang ingin berbicara dengan beliau. Untuk mendapatkan cinta dan kehadiran Syekh, ada beberapa syarat. Kita yang berada di negara-negara barat sangat jauh pemahamannya akan penderitaan kita, kepedihan kita. Padahal itu yang kita butuhkan untuk mencapai tingkatan penglihatan akan Syekh. Bagaimana mengetahui beliau, bagaimana memahami beliau, bagaimana mematuhi beliau, dan menyadari apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma Allahumma